peningkatan eskalasi kekerasan yang terjadi beberapa waktu ini, ketegangan yang muncul itu berakar dari ketidakadilan, berakar pada penindasan, pendudukan pada tanah Palestina oleh Israel. Dan bila kita lihat datanya menunjukkan, saya lihat datanya, ada tindakan berwujud kekerasan. Hampir 600 orang Palestina meninggal, terbunuh dalam 2,5 tahun terakhir, dan tidak ada penegakan hukum bagi pelakunya. Bakal calon presiden Anies Baswedan menilai konflik antara kelompok militan Palestina Hamas dengan Israel dikarenakan ketidakadilan yang diterima oleh warga Palestina. Selama pendudukan Israel, banyak warga sipil Palestina yang meninggal dunia namun tidak mendapatkan keadilan. Selama puluhan tahun, rakyat Palestina ditindas oleh Israel, tanahnya direbut, dan yang menjadi korban tidak pernah mendapatkan keadilan hukum. Peningkatan eskalasi kekerasan yang terjadi beberapa waktu ini, ketegangan yang muncul itu berakar dari ketidakadilan, berakar pada penindasan, pendudukan pada tanah Palestina oleh Israel. Dan bila kita lihat datanya menunjukkan, saya lihat datanya, ada tindakan berwujud kekerasan. Hampir 600 orang Palestina meninggal, terbunuh dalam 2,5 tahun terakhir, dan tidak ada penegakan hukum bagi pelakunya. Bahkan sehari sebelum peristiwa 7 Oktober, seorang pemuda Palestina dibunuh beramai-ramai oleh pemukim ilegal di Huwara. Jadi, ketika pendudukan tanah, penekanan kepada warga dalam sebuah tindakan apartheid, ditambah lagi perluasan pemukiman ilegal, maka akan memunculkan reaksi-reaksi perlawanan. Karena itu kami melihat pentingnya bagi kita semua untuk mendukung penyelesaian akar masalahnya. Selama akar masalahnya tidak diselesaikan, yaitu ketidakadilan. Dalam catatan Anies, di 2 tahun terakhir, hampir 600 orang Palestina terbunuh dan tidak ada penegakan hukum bagi pelakunya. Kemudian ada aktivitas penindasan terus-menerus, apartheid, perluasan pemukiman ilegal, pembunuhan dilakukan oleh militer maupun pemukiman ilegal di kawasan pendudukan kepada rakyat Palestina. Bahkan, sehari sebelum peristiwa 7 Oktober, ada seorang pemuda Palestina terbunuh rame-rame oleh pemukim ilegal. Jadi, Anies melihat apa yang terjadi, ketegangan itu adalah muara dari ketidakadilan. Sesuai amanat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, ia mengingatkan, kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Untuk itu, bangsa Palestina berhak mendapatkan kemerdekaannya. Saat ini, mereka hidup dalam pendudukan, mereka hidup dalam penindasan. Ada politik apartheid yang dilakukan oleh Israel kepada bangsa Palestina. Akar masalah adalah pada ketidakadilan. Selama ketidakadilan ada, maka konflik tidak akan pernah bisa selesai. Dan terjadinya peningkatan eskalasi kekerasan yang muncul adalah muara dari ketidakadilan itu. طبعا الان اخواننا في السرايا اخوان وكتائب القسام جندي جوا القلبه يا شباب جندي جوا القلبه بدهم يفجروها يا شباب بدهم يفجروها شباب السرايا والكتائب يا شباب هاتوا بالشام هاتوا بسم الله الله اكبر هاتوا يا شباب هاتوا لا ارجع 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 اخواننا يا اخوان تحت نخبة السرايا صف الجندي الله اكبر لله الحمد
تبشير الأبوة الآن يا حمزة بين الشعر بين سرايا يا اخوان سرايا القدس حمزة ابو الشيخ حمزة ساكن حمزة السرايا اللي قتلته الله اكبر فجر الله اكبر من جوا يا راجل ايوه Anies pun mengapresiasi pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri yang mengambil langkah-langkah untuk mendorong penurunan eskalasi atau konflik ketegangan, juga meminta mewujudkan proses perundingan baru bagi Palestina dan Israel. Sebelumnya, politikus PDIP Muhammad Nabil Harun meminta pemerintah mengaudit aliran dana bantuan kemanusiaan untuk Palestina. Gus Nabil menjelaskan, audit itu dilakukan demi kebaikan bersama sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas bantuan kemanusiaan. Menurutnya, dalam beberapa hari terakhir di tengah kepungan konflik Israel-Palestina, bermunculan solidaritas dan penggalangan dana untuk Palestina. Banyak sekali lembaga dan bahkan perseorangan yang menggalang dukungan dan menghimpun dana atas nama Palestina. Selain itu, juga perlu pengawasan dari lembaga finansial dan filantropi internasional agar donasi dan dukungan menjadi maksimal dan menghasilkan kemaslahatan publik. Seyogyanya, pemerintah Indonesia menetapkan regulasi dan sekaligus mekanisme distribusi dana untuk Palestina dengan melibatkan pihak terkait, semisal duta besar atau wakil otoritas Palestina di Jakarta. Memastikan dua hal ya. Yang pertama bahwa niat baik atau intensi masyarakat Indonesia untuk membantu dari sisi kemanusiaan ini benar-benar bisa terpenuhi. Yang disebut terpenuhi adalah tujuan bantuannya itu sampai, bentuknya juga sesuai dengan apa yang dibutuhkan di sana. Tapi di sisi lain, hal kedua yang perlu dipastikan adalah pengumpulan uang dan barang atau PUBG ini yang dilakukan oleh organisasi berbadan hukum atau tidak, itu betul-betul bisa sesuai dengan regulasi peraturan perundangan yang berlaku di. Banyak netizen kemudian menyoroti pernyataan tersebut. Misalnya, beberapa netizen mengatakan bahwa kebiasaan jika ada uang PDIP segera langsung tanggap. Selain itu, ada juga yang mengatakan kecurigaan ini biasanya dilatar belakangi karena dia biasa melakukan pengemplangan.